Ruang lingkup manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3E Manajemen Undipma akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dengan anggota kelompok 1 ada Enang PL, Lawinta, Arga Bayu, Pupa Bivia, dan Agus Cesar. Pengertian manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan manajemen keuangan merupakan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, mengelola aset sesuai dengan tujuan dari perusahaan secara menyeluruh. Berikut merupakan tanggung jawab seorang manajer keuangan. Yang satu ada investment decision, berkaitan dengan masalah investasi aset yang diinginkan dari suatu organisasi pada kesempatan yang tersedia sehingga mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang kedua ada financing decision, berkaitan dengan pemilihan bentuk sumber dana atau modal sehingga dapat melakukan investasi dengan memilih alternatif pembelanjaan yang memakan biaya paling murah. Yang ketiga ada dividend decision, berkaitan dengan masalah penentuan laba yang akan diberikan kepada para pemegang saham. Tujuan perusahaan. Perusahaan yang bersifat profit oriented tentu saja memiliki tujuan untuk meningkatkan profit perusahaan. Namun, untuk kondisi seperti saat ini, ternyata profit yang tinggi saja tidak cukup. Ada tujuan lain yang dipandang lebih baik dari pemilik perusahaan, yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham lebih penting, karena laba yang tinggi belum tentu kesejahteraan pemilik juga tinggi. Apalagi kalau pihak manajer keuangan berpihak pada pemilik atau pemegang saham. Ada beberapa kelemahan apabila tujuan perusahaan adalah maksimisasi profit, antara lain satu, pengertian profit yang menyesatkan atau jumlah profit atau tingkat profit. Yang kedua, secara teoritis berdasar pada ekonomi mikro, profit maksimum tercapai apabila biaya marginal sama dengan pendapatan marginal, sehingga bersifat statis. Dengan demikian tidak ada perbedaan nyata antara profit dalam jangka pendek dengan profit jangka panjang. Yang ketiga, apabila memaksimumkan profit merupakan tujuan utama, maka sangat mudah dilakukan oleh perusahaan. Tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang. Semua keuntungan pemegang saham yang diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Kemakmuran pemegang saham meningkat bila harga saham yang dimilikinya meningkat. Harga pasar saham yang terbentuk dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 1. Earning per share, 2. Price earning ratio, 3. Tingkat bunga bebas risiko, dan keempat, tingkat kepastian operasi perusahaan. Tanggung jawab manajer keuangan. Tugas manajer keuangan yang paling utama adalah merencanakan pengadaan dan penggunaan dana yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Beberapa rincian kegiatan yang menyangkut hal di atas yaitu 1. Peramalan dan perencanaan. Manajer keuangan harus berkoordinasi dengan eksekutif lain untuk memperkirakan masa depan perusahaan serta menetapkan rencana untuk menentukan posisi perusahaan di masa depan. 2. Keputusan dalam investasi dan pembiayaan. Manajer keuangan perlu mempersiapkan modal guna mendukung perkembangan perusahaan. 3. Pengkoordinasian dan pengendalian. Manajer keuangan harus bekerja sama dengan eksekutif bidang lain agar perusahaan beroperasi dengan sangat efisien. 4. Interaksi dengan pasar keuangan. Manajer keuangan harus berkoordinasi dengan pasar keuangan yang meliputi pasar modal, tempat dana diperoleh dan sekuritas perusahaan diperdagangkan, serta di mana investor menghadapi resiko untung dan rugi. 5. Manajemen risiko. Manajer keuangan bertanggung jawab atas program manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan, termasuk mengidentifikasi risiko yang harus dilindungi. Fungsi manajemen keuangan terdapat 5, yaitu planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba, budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya, controlling atau pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan.
Selanjutnya, auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang terakhir, reporting atau laporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi atas tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Mengutip Management Study Guide, terdapat 7 fungsi manajer keuangan. Yang pertama ada estimasi kebutuhan modal. Estimasi kebutuhan modal ini bergantung pada perkiraan biaya, keuntungan, program, dan kebijakan masa yang akan datang. Yang kedua, penentuan komposisi modal. Penentuan komposisi modal ini melibatkan analisis ekuitas hutang jangka panjang dan pendek tergantung pada proporsi modal yang dimiliki perusahaan dan dana tambahan yang harus didapat dari pihak luar. Yang tiga, pilihan sumber dana. Dana tambahan bisa didapat dari isu saham dan surat hutang, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain, obligasi, dan lain-lain. Yang keempat, investasi dana. Manajer keuangan juga harus bisa memutuskan alokasi dana usaha agar bisa menguntungkan sehingga investasi dan pengembalian reguler aman. Selanjutnya, pembuangan surplus. Manajer keuangan juga harus mengatur laba bersih yang bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu deklarasi dividen dan laba ditahan. Yang keenam, pengelolaan uang tunai. Pengelolaan uang tunai atau kas demi pembagian uang gaji, tagihan listrik, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir, kontrol keuangan. Kontrol keuangan misalnya analisis rasio, peramalan keuangan, pengendalian biaya, dan lain-lain. Di slide selanjutnya, masalah keagenan dalam kerangka manajemen keuangan. Hubungan keagenan didefinisikan sebagai suatu kontrak di mana satu atau beberapa orang atau prinsipal mempekerjakan orang lain atau disebut dengan agen untuk melaksanakan sejumlah wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Dalam kerangka manajemen keuangan, hubungan keagenan ada 2, yakni 1. Antara pemegang saham dengan manajer. 2. Antara pemegang saham dengan kreditur atau pemberi pinjaman. Kemudian masalah keagenan adalah masalah yang timbul antara pemegang saham dengan manajemen. Masalah keagenan biasanya terjadi ketika ada konflik kepentingan dalam hal kebijakan yang harus dilakukan di dalam sebuah hubungan keagenan. Untuk menjamin agar para manajer melakukan hal yang terbaik bagi pemegang saham secara maksimal, maka perusahaan menanggung biaya keagenan berupa 1. Pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen. 2. Pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga kemungkinan timbulnya perilaku manajer yang tidak dikehendaki semakin kecil. 3. Biaya kesempatan atau opportunity cost, karena hilangnya kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya kewenangan manajemen sehingga tidak bisa mengambil keputusan tepat waktu. Kemudian sejumlah mekanisme yang cenderung mendorong manajer melakukan hal terbaik bagi pemegang saham, antara lain 1. Ancaman pemecatan. 2. Ancaman pengambil alihan. 3. Kompensasi manajerial. 4. Intervensi langsung pemegang saham. Masalah-masalah yang berhubungan dengan keagenan yaitu 1. Masalah manajer dengan pemegang saham. 2. Masalah pemegang saham dengan kreditur. 3. Masalah keagenan akibat ketidakstabilan keuangan.